Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari yang kudus ini Bapa, kami umat-Mu datang bersyukur dan berterima kasih atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukan di dalam jalan kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat Agung tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan khususnya bagi jemaat GPIB Peniel, kita tidak melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Walaupun demikian, kita tetap mengingat karya agung Tuhan Yesus 2000-an tahun yang lalu. Dan sesungguhnya sampai pada saat ini, karya agung Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi kita saat ini, kita melihat karya kasih-Nya yang luar biasa. Tiba-tiba di setiap rumah-rumah kita dilaksanakan ibadah-ibadah keluarga. Bahkan mungkin setiap hari kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Walaupun tidak ada pendeta, tetapi masing-masing keluarga bisa sharing, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Kita bisa memuji Tuhan walaupun tanpa organ, tanpa pemandu pujian, ataupun tim multimedia. Tetapi ibadah dan penyembahan kita berjalan dengan kesungguhan hati, dengan meratap, menangis. Kita bertanya, sampai kapan Tuhan kondisi negara kami, bahkan dunia ini, Engkau pulihkan kembali. Firman Tuhan pada ibadah Jumat Agung ini sangat mengena dengan situasi dan kondisi kita. Dan judul yang diberikan di dalam Sabda Bina Umat, tangisilah dirimu sendiri. Setelah Yesus dibawa ke hadapan Pilatus yang adalah gubernur provinsi Yudea pada saat itu, dia menjabat dalam pemerintahan Romawi di Yerusalem tahun 26 Masehi. Pilatus tidak mendapatkan kesalahan Yesus seperti yang dituduhkan oleh para pemuka-pemuka Yahudi. Dalam ayat sebelumnya
ayat 23, dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang. Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Barabas dilepaskan dan Yesus diserahkan untuk disalib. Dari balai pengadilan Pilatus di lapangan Gabata, dibawalah Yesus segera ke tempat penyalipan yang ada di luar kota. Seorang hukuman biasanya diarak lebih dahulu untuk mengelilingi kota. Dan kita bisa membayangkan betapa berat salib yang harus dipikul Yesus. Ia tidak kuat lagi memikul balok salib itu. Kemudian serdadu-serdadu mencari seseorang yang dapat mereka paksa untuk mengambil alih beban Yesus. Ternyata tidak ada murid-murid atau sahabat-sahabat Yesus yang datang untuk menolongnya. Dan di antara kerumunan orang banyak itu ada seseorang yang kulitnya hitam, yang mungkin mencolok di antara orang-orang Yahudi. Seseorang yang bernama Simon, yang berasal dari Kirene, dari Afrika. Dia datang untuk berziarah ke Yerusalem untuk pesta Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib yang berat itu. Mengingat Yesus yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, pasti beban itu sangat terasa di pundak Simon orang Kirene. Simon tidak bisa berjalan seenaknya, tetapi dia harus berjalan mengikuti tapak-tapak kaki Yesus. Terkadang salib terasa sangat berat, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita memikul salib kita. Dalam kondisi saat ini, gitu banyak orang yang berduka, yang ditinggal kekasih hatinya. Tidak luput dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dimuliakan dalam perawatan di rumah sakit. Situasi kondisi saat ini, banyak sesama kita yang mengalami PHK. Usaha dan pekerjaan ditutup. Banyak orang yang susah mencari makan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat selanjutnya, ayat 27 sampai ayat 31, dan isi ayat-ayat ini hanya terdapat dalam Injil Lukas. Lukas menceritakan bahwa sejumlah besar orang-orang yang mengikuti Yesus berjalan ke Golgota, di antaranya kaum wanita yang menangis, mengadu. Sesuai dengan adat perkabungan di kalangan orang Yahudi, ada peratap-peratap yang disewa. Dan saat itu Yesus tidak mengucapkan perkataan terima kasih kepada kaum wanita itu. Dia juga menolak perasaan belas kasihan seperti yang terkandung dalam banyak syair tentang penyalipan Yesus.
Dalam ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Perkataan ini bukan timbul dari keinginan membalas dendam, seolah-olah ia mengancam Yerusalem dengan hukuman karena apa yang telah dilakukan mereka kepadanya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada kaum wanita itu adalah suatu keluhan yang penuh belas kasihan yang tulus atas Yerusalem dan penduduknya. Dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 34, kita bisa membaca perkataan Tuhan Yesus di sana. Lukas 13 ayat yang ke-34. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Dan ayat 35 mengatakan, "Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan berbalik dan meninggalkan dosa-dosa kita. Terkadang kita mengaku sebagai anak Tuhan, namun tindakan dan perbuatan kita tidak mencerminkan perilaku sebagai anak-anaknya. Yesus mengingatkan kita, mari kita menangisi diri kita sendiri atas segala dosa dan salah yang selalu kita perbuat melawan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Bilangan 32 ayat 23b mengatakan, "Kamu akan mengalami bahwa dosamu akan menimpa kamu." Terjemahan bebasnya mengatakan, yakinlah bahwa dosamu akan terus mengejarmu dan akan menemukanmu. Ada pepatah yang mengatakan, ada ubi, ada talas, dan ada budi, ada balas. Bahwa untuk segala sesuatu ada konsekuensinya. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Kita diminta untuk selalu hidup berhati-hati, tidak sembarangan. Dalam ayat 31, Tuhan Yesus membandingkan dirinya sendiri dengan kayu yang hidup, sedangkan Yerusalem dan penduduknya digambarkan sebagai kayu kering. Jika kayu yang hidup yang digambarkan mengalami begitu banyak penderitaan, apalagi kayu kering yang biasa digambarkan bahwa kayu kering akan dibuang, bahkan dibakar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama tahu cerita tentang kota Niniwe. Ketika Nabi Yunus mengumumkan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan mengalami kehancuran. Kemudian digambarkan dalam Yunus 3 ayat 1 sampai ayat 10 ada pertobatan yang dilakukan. Bahkan raja sendiri duduk di atas abu. Mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukan. Di dalam pemikiran mereka, Yunus 3 ayat 9 mengatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Dan dikatakan bahwa ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, mereka yang berbalik dan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, maka ia menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi menghukum kota Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita menangisi diri kita. Kita akui dan membereskan kehidupan kita. Meninggalkan kehidupan yang lama dan datang kepada Yesus untuk dibaharui. Ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kita melihat kasih-Nya yang begitu besar. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Terus memikul salib walaupun berat, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang sesulit apapun. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.